Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa diberi anugerah yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anugerah iman, anugerah Islam, maupun yang tidak kalah pentingnya yaitu anugerah yang berupa kesehatan dan kekuatan lahiriah maupun batiniah. Karena itu semuanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah pada kesempatan yang baik, di dalam tempat yang baik. Mudah-mudahan kesempatan dan kita berada di tempat yang baik ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang manfaat untuk kebaikan-kebaikan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita teruskan ngaji kita, yaitu sampai pada halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang terdahulu sudah kita bahas mengenai bagaimana keadaan masyarakat Arab, orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam, sebelum diangkatnya baginda Rasulullah menjadi seorang nabi, sebelum turunnya Al-Quran, di mana secara umum orang Arab itu adalah akhlaknya tidak baik, makanya disebut pada saat itu adalah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Jadi suku-suku pada saat itu saling bertengkar, saling perang, saling membunuh, saling merampas harta. Siapa yang kuat itulah yang menguasai, yang lemah ditindas. Itu suasana secara umum orang-orang Arab, masyarakat Arab sebelum kedatangnya agama Islam. Kemudian setelah Islam datang, Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan diturunkannya Al-Quranul Karim,
tidak secara spontan, tapi lama-kelamaan masyarakat Arab menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang rukun, masyarakat yang bersatu, yang sebelumnya itu bertengkar, berselisih. Nah, kemudian nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini diperintah oleh Allah agar supaya orang-orang yang beriman yang sebelumnya tidak beriman berkelahi, berperang, agar supaya menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang kita bahas malam hari ini terusannya wa dzakara wa ta'ala dzalika bi ma'radil imtinali ala rasulihi alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi itu di dalam Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya fi qoulihi ta'ala walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Jadi dengan adanya bangsa Arab sudah bersatu, sudah rukun, ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, kekuatan itu membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan risalah Islam. Ini termasuk adanya persatuan itu membantu perjuangan misi visi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dijelaskan walladzi ayyadaka binasrihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kepadamu Muhammad. Jadi Allah itu menguatkan posisinya baginda Rasulullah binasrihi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ini meskipun manusia basarun tapi lakal basari, tidak seperti wajarnya manusia. Jadi langsung dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarbiyah langsung, diawasi langsung. Kalau ada kekeliruan juga langsung diperingatkan oleh Allah. Kalau dalam kondisi situasi yang tidak baik langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak, kita manusia biasa lumrah. Makanya kalau salah, siapa yang mengingatkan? Bukan langsung dari Allah. Kalau salah yang mengingatkan adalah sesama manusia. Makanya pentingnya ngaji di sini ini sebagai referensi. Kalau ada salah diperbaiki. Oh, selama ini yang saya lakukan itu salah. Nah, ini referensinya kita ngaji kemudian diperbaiki. Karena apa? Karena tidak langsung Allah yang mengingatkan. Yang mengingatkan siapa? Ya sesama kita. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling memberi nasihat. Nah, ini kekuatan Rasulullah, keberadaannya semakin kuat karena binasrihi dengan pertolongan Allah. Selain pertolongan Allah, wabil mu'minina, dan dengan pertolongan orang-orang yang sudah iman kepada Rasulullah. Yang sudah iman kepada Rasulullah, yang sudah memeluk agama Islam, ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri
yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah bersatu. Karena bersatu, kekuatan tersebut kemudian dijadikan sebagai kekuatan untuk menambah kekuatan di dalam dakwah, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyondongkan di antara hati mereka. Dulu bercerai-berai, kemudian bersatu, dulu berselisih, kemudian menjadi rukun. Dicondongkan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyatukan itu Allah. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ma alafta bainaha allaba bainahum innahu al-Qur'an." Jadi yang menyondongkan, yang mempersatukan itu Allah, bukan Rasulullah, bukan Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah, "Lau anfaqta, wahai Muhammad, andaikan kamu itu mempersatukan mereka." Ya kan? Lau anfaqta, andaikan kamu menafkahkan, menginfakkan, menasarufkan ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di bumi semuanya, ya kan? Ma alabta bainahum, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan di antara mereka. Jadi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mempersatukan itu adalah Allah. Ini lau anfaqta ma fil ardi jami'a, andaikan kamu itu menafkahkan ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di bumi, ma alabta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu mempersatukan di antara hati mereka. Walakinna wa allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah azizun yang maha mulia, hakim dan maha bijaksana. Jadi ini penegasan Allah. Jadi yang merukunkan, yang mempersatukan itu Allah, bukan Nabiullah Muhammad. Jadi andaikan persatuan, kerukunan itu dibiayai, biayanya bukan sedikit, biayanya besar, ma fil ardi jami'a, ya kan? Umpama semua yang ada di bumi ini untuk membiayai, mempersatukan di antara kabilah-kabilah yang berselisih ini tidak akan mampu, karena ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semuanya. Ini pernyataan penegasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ditegaskan seperti itu? Agar supaya bersyukur setelah bersatu ini, agar supaya bersyukur, menyukuri kerukunan, menyukuri persatuan. Ini bukan hanya untuk orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang yang beriman pada saat itu. Ini kan sebuah cerita, kisah. Jadi banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Itu juga diperuntukkan untuk kita semuanya, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini. Ini harus diambil pelajaran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la yaqiluha ilal alimun. Banyak kisah, banyak contoh, banyak ibarat-ibarat yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya ini dijadikan oleh Allah sedemikian rupa, itu linnas, manfaatnya adalah untuk manusia. Tapi sedikit yang terpikirkan dalam hal seperti itu. Seperti kerukunan yang terjadi di negeri kita Indonesia ini, ya kan? Dulu dijajah Belanda, ya kan? Kerajaan-kerajaan itu diadu domba
saling perang, saling membunuh. Siapa yang kuat itu yang menjadi penguasa. Setelah merdeka, ya, kemudian bersatu. Ini Indonesia ini banyak pulau, ya kan? Ini bersatu seperti ini. Ini ayat ini juga mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya yang namanya kerukunan, yang namanya persatuan ini harus disyukuri. Karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti halnya Allah mengingatkan kepada orang-orang Arab setelah beriman, setelah masuk Islam, itu menjadi bersatu, rukun, saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Padahal sebelumnya itu adalah saling bentrok, saling berkelahi, saling berperang, ya kan? Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya disyukuri. Jadi kemudian waqad kanu min qabli ayab asallahu ilaihim rasulahu ala sapa hubrati minan nar. Jadi kalau kita tahu sebelumnya masuknya Islam pada masyarakat Arab seperti itu, berarti benar-benar mereka itu sebelum Allah mengutus utusannya itu mereka itu ala sapa hubratin minan nar, mereka berada di tepi jurang neraka. Jadi di sini disebutkan waqad kanu min qabli ayab asawahu ilaihim rasulahu. Berarti benar-benar sebelum Allah itu mengutus utusan kepada mereka, ala sapa hubrati minan nar, mereka berada di jurang neraka. Karena apa? Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Karena keberadaan mereka sebelumnya itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kebenaran, kufur terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Mereka itu menyembah berhala, wa ibadatul asnam. Jadi bima kanu alaihi anil kufri billah wa ibadatil asnam. Mereka itu menyembah berhala. Fa'anqadahumullahu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Dengan apa mereka diselamatkan? Bima syara'ahu lahum, yaitu dengan syariat yang disyariatkan kepada mereka, dengan aturan yang disyariatkan kepada mereka. Di antaranya adalah syariat berupa tauhid. Min tauhidihi, syariat tersebut di antaranya adalah berupa tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dulu belum mengakui adanya Tuhan, belum mengakui adanya Tuhan, yang disembah berhala. Setelah datangnya Islam, syariat Islam, mereka itu mengakui, mereka meyakini adanya Tuhan. Nah ini diantaranya sesuatu yang menyelamatkan mereka dari api neraka, menyelamatkan mereka dari jurang neraka, yaitu dengan syariat yang berupa tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amali bi taatihi, dan amal yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah ini syariat ini yang menyelamatkan mereka dari jurang neraka. Kalau nggak ada syariat ini, selamanya mereka tidak selamat, berada di jurang neraka. Jadi orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang kufur,
orang yang melakukan dosa itu hakikatnya berada itu dekat dengan neraka, itu hakikatnya. Karena neraka itu kan di akhirat. Kalau lahirahnya ya enggak, lahirahnya baik-baik saja, senang-senang ya kan. Tapi hakikatnya orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejahatan ya kan, menghalalkan segala cara, merampas, membunuh, hubungan bebas dan lain sebagainya. Itu lahiriahnya kelihatan enak-enak ya kan, di dunia enak-enak. Tapi hakikatnya sebenarnya mereka itu berada di jurang neraka. Belum masuk neraka tapi nggak lama lagi itu nanti akan masuk ke neraka. Kapan itu? Nanti setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Lah, umur kita ini juga nggak lama, pendek ya. Jadi manusia ini dengan kematian itu dekat. Makanya di sini diibaratkan mereka itu berada di jurang neraka. Padahal neraka masih di akhirat. Karena apa? Umur ini pada hakikatnya adalah pendek. Seakan-akan ini sudah berada di akhirat, jurang neraka. Karena umur kita itu pendek, sedikit. Berapa sih umur manusia ya kan? Kalau umurnya sekarang sudah 50 tahun. Kalau ukurannya itu Rasulullah 63 tahun, berarti tinggal 13 tahun. 13 tahun ini tidak ada apa namanya itu, masa pemilihan presiden itu tidak sampai 3 kali, 2 kali lebih saja. Jadi nanti 5 tahun pemilihan lagi presiden, 5 tahun pemilihan lagi presiden. Pemilihan yang akan datang belum tentu umur kita sampai. Loh, begitu dekatnya ya kan? Begitu dekatnya kita ini dengan kematian. Kalau sudah mati berarti kita beranjak alam barzah. Kalau di alam barzah ini kita ini di tengah-tengah. Kita sebenarnya melihat dunia, melihat akhiratnya, melihat, tapi tidak bisa ke dunia lagi, juga tidak bisa ke akhirat karena ada di dindingnya. Makanya dinamakan alam barzah. Barzah itu dinding ya kan, barzah itu di dinding. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi orang yang di alam barzah itu ada dinding. Dinding ini nggak bisa ditembus sampai nanti hari kiamat. Makanya orang yang di alam barzah itu digambarkan di dalam Al-Quran, itu yang ada hanya penyesalan. Hanya penyesalan. Pengen ke dunia lagi, pengen hidup lagi, agar supaya bisa amal soleh. Qala irji'uni la'ali a'malu solihah. Jadi orang-orang yang di alam barzah ini mengatakan ya kan, qala irji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Untuk apa? La'ali a'malu solihah, agar supaya aku bisa beramal soleh. Terutama penyesalan ketika di dunia, amal-amal baik yang belum dilaksanakan, fima taraktu, yang belum dilaksanakan, itu disesali. Kenapa aku dulu sehat nggak ikut jamaah? Kenapa aku dulu sehat tidak ibadah? Kenapa aku dulu sehat tidak beramal soleh? Ya kan, ini penyesalan yang ada. Tapi kebanyakan orang nggak tahu. Karena apa? Karena mata hatinya tertutup, karena banyaknya dosa. Jadi hati itu punya mata, bisa melihat sebenarnya. Sekalipun orang jahat itu sebenarnya hatinya itu tahu, memberikan pesan terhadap orangnya tersebut. Kalau itu kamu lakukan nanti bahaya. Kalau sampai ketahuan nanti bisa dipenjara. Kalau sampai ketahuan nanti harkat martabatmu itu nggak bakal baik, akan dihinakan, akan dianggap hina oleh masyarakat.
Loh, walaupun pembunuh itu, walaupun seorang pembunuh ya kan, itu kalau sudah ketahuan menyesal, kenapa kok itu saya lakukan, sebenarnya saya tahu itu karena apa, punya mata hati. Nah, mata hati ini kalau terus menerus ya kan, ini berbuat maksiat, itu lama-lama itu maksiat satu membekas titik hitam satu ya kan, maksiat lagi membekas lagi. Ini kalau nggak cepat-cepat bertaubat ya kan, itu hati itu semua menjadi hitam. Tapi kalau tobat bersih lagi, makanya sering-sering tobat. Tapi kalau maksiat lagi, ya ada bekas titik lagi. Kalau enggak cepet-cepet taubat, nah ini berbahaya. Sampai mata hatinya itu gelap, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Ini. Jadi kufur penyembah berhala. Ini adalah pada hakikatnya mereka itu berada di tepi jurang neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan syariat Islam, dengan tauhid dan amal soleh. Nah, setelah keberadaan orang Arab seperti itu, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian tidak bertengkar lagi, menjadi rukun, duduk bersama, membantu Rasulullah, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, patolaba. Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntut, ya kan? Jadi patolaba mana tadi? Patolaba wa minkum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka. Ayaskuruhu, agar supaya mereka menyukuri nikmat Allah. Jadi ayaskuruhu ala dalika, agar supaya menyukuri nikmat Allah. Wa ya ribu haqqo nikmatihi alaihim fi inqadihim minad dolalah wa ijtima'ihim ba'dal furqah. Dan agar supaya mereka mengetahui, mengenal sejatinya nikmat yang diberikan kepada mereka, yaitu diselamatkannya dari kesesatan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Dari dulu itu berpisah, bercerai-berai menjadi kumpul, menjadi bersatu. Dari dulu saling berselisih, olok-olokan menjadi rukun, ya kan? Ini agar supaya disyukuri, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadarahum fi dimni dalika min mujibatil furqah wal ikhtilafi ba'dal istima'i wal iktilafi. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat itu berarti apa? Menakut-nakuti, menasihati, ya kan? Memperhatikan agar supaya apa? Itu dijaga. Karena di dalam persatuan, kerukunan itu juga kalau tidak dijaga, ini ada sesuatu yang itu bisa menyebabkan mereka menjadi pisah lagi, menjadi tidak rukun lagi dan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi ini dijelaskan oleh Allah, ya kan? Seperti ini dijelaskan oleh Allah agar supaya apa? Mereka itu tambah-tambah petunjuknya. Jadi tambah-tambah petunjuknya. Tajdaduna hudan ila hudakum. Memang sudah mendapatkan petunjuk, tapi kalau itu diingat-ingat, disyukuri, akan ditambah lagi petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kemerdekaan umpama ini kok disyukuri, diingat-ingat. Dulu ketika dijajah Belanda, kemiskinan, ya kan, kebodohan terjadi, kemudian bisa merdeka, kita menjadi pinter-pinter, menjadi makmur, kerja bebas dan lain sebagainya. Ini kalau disyukuri nikmat Allah ini,
akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti itu. Jadi harus disyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syukur ini ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala walladzina ihtadau zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk zadahum huda, Allah akan menambah petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan balasan, yaitu ketakwaan yang mereka lakukan. Jadi walladzina ihtadau, orang-orang yang mendapatkan petunjuk zadahum huda, Allah akan memberikan tambahan petunjuk. Jadi kalau kita itu sudah tahu, kemudian kok mau ngaji, ya kan, kepinteran, ya kan, kelihayan, kecerdikan, itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu kok mau ngaji, ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah tahu, tapi dengan mau ngaji berarti menyukuri nikmatnya Allah, ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tahu menjadi tahu. Wa atahum taqwahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan balasan, yaitu berupa ketaatan. Wa atahum taqwahum, kemudian Allah memberikan kepada mereka taqwahum, yaitu ketakwaan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, ya kan, ini kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuknya akan ditambah-tambah. Orang yang bertakwa ini juga akan semakin bertakwa. Itulah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya orang yang bersyukur. Makanya orang yang diberi nikmat oleh Allah kok mau bersyukur, ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidanakum. Apabila kamu sekalian bersyukur, la azidanakum, sungguh akan aku tambah, ya kan? Akan aku tambah nikmat. Ini kalau mau bersyukur. Tapi kalau kufur, nggak ditambah nikmatnya, malah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat ini yang sudah saya baca ini terusannya yang kemarin-kemarin itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, ya kan? Kemudian selanjutnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Wa qauluhu ta'ala wal takum minkum, ini menjelaskan tentang dakwah. Jadi Islam hadir itu untuk mempersatukan, kemudian untuk menyelamatkan. Makanya Islam semakin lama semakin kuat karena bersatu, ya kan. Kemudian karena Islam itu menyelamatkan, ya kan, makanya ayat yang selanjutnya pentingnya kita dakwah ajak-ajak atau mendakwahkan Islam, ya kan. Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kamu sekalian umat. Yang dimaksud umat di sini adalah ai jamaatun, maksudnya jamaah, golongan. Kalau di Indonesia ini, ya, ini ada golongan-golongan, organisasi-organisasi. Ada NU, itu golongan organisasi keagamaan, sosial, ormas keagamaan. Ya ini dasarnya seperti ini. Jadi membuat organisasi ini diantara dasarnya ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Membentuk organisasi, golongan yang tujuannya apa? Tujuannya adalah yad'una ilal khairi,
yaitu untuk mengajak kepada kebaikan. Wa wa'ani al khairu alal jumlah al imanu wal jamaah. Yang dimaksud al khairu kebaikan, di sini yang dimaksud oleh pengarang kitab ini itu adalah al khairu alal jumlah, kebaikan secara tinjauannya itu secara jumlah, secara umum atau secara ringkas, tidak terperinci. Yang dimaksud kebaikan secara jumlah atau secara umum itu adalah al-imanu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-imanu ini yang pertama. Wa ta'atu dan taat. Iman dan taat. Ini sesuatu yang harus didakwahkan. Sesuatu yang harus kita dakwahkan. Kita ajak kepada mereka yang belum kenal iman agar supaya beriman. Mereka yang belum taat agar supaya taat. Makanya ajak-ajak terhadap masalah keimanan, masalah ketaatan. Wa da'watu ila dzalika manzilatun 'inda Allah rafi'atun. Dakwah atau ajak-ajak kepada iman dan taat atau kebaikan yang dipandang dari sudut sempitnya, secara dari sudut secara umum, itu adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengajak orang yang belum beriman agar supaya beriman, mengajak orang yang belum taat agar supaya taat, itu manzilatun rabi'atun indallah. Di sisi Allah itu kedudukannya adalah tinggi. Manzilatun rabi'atun indallah. Bukan hanya itu juga termasuk apa? Wa qurbatun ilallah azimatun. Termasuk ibadah yang agung, ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi redaksinya itu wal takum minkum ummatun. Di sini minkum itu di antara kamu sekalian. Minnya itu litabid, artinya cuma sebagian, tidak semuanya. Artinya apa? Dakwah, pekerjaan dakwah, kemudian yang mengerjakan namanya dai. Pekerjaan dakwah yang mengerjakan namanya apa? Dai, orang yang dakwah. Pekerjaan dakwah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Karena tidak semuanya diperintah, tidak semuanya kan, hanya minkum, berarti fardu kifayah. Jadi umpama masyarakat satu kampung ini ada 1-2, yaitu sudah cukup, tidak harus semuanya. Tapi orang yang dakwah itu tidak sembarangan. Orang yang dakwah tentunya ada syaratnya. Orang yang memenuhi kriteria dakwah itu harus memenuhi syarat. Kompetensi di bidang ilmu agamanya itu harus diakui, kan? Karena apa? Karena orang yang dakwah ini akan menjadi rujukan, akan menjadi referensi atau panutan umat. Kalau ilmunya tidak dalam, ya kan, nggak ada ilmunya, kemudian dakwah, ya ini bisa kacau. Makanya dakwah itu syarat diantaranya yang secara umum saja itu, ya diantaranya harus luas ilmunya, harus dalam ilmunya, mendalami ilmu agama dengan luas, ya kan. Jadi kalau nggak punya ilmu, cuma istilahnya tahu-tahu asal tahu saja, itu nggak boleh. Syaratnya harus luas, ilmunya harus luas. Dan ilmu itu yang didapat itu harus dari guru, ya kan. Harus belajar. Belajar itu harus ada gurunya. Kalau belajar tanpa guru, kemudian mengartikan Al-Quran terjemahan sendiri, ya kan, dianalisa sendiri, dipikir sendiri, dicocok-cocokkan sendiri tanpa dengan guru, tanpa dengan dipandu oleh guru,
ini yang terjadi nanti gurunya itu setan. Jadi barang siapa yang tidak ada gurunya, belajar itu enggak pakai guru, gurunya apa? Setan. Harus ada pemandunya itu guru. Lah gurunya harus jelas. Gurunya itu harus jelas. Sanatnya harus jelas dari mana. Kalau ngaji kitab seperti ini kan jelas. Siapa gurunya yang dulu itu ngajari. Kemudian karangan ini ya kan, siapa yang mengarang, itu jelas. Makanya harus luas ilmunya. Kemudian harus luas hatinya juga harus luas. Karena yang dihadapi masyarakat itu kan banyak. Ada orang umum, ada orang khusus, ada orang-orang yang memang itu tidak sama sekali mengenal agama. Itu yang dihadapi seperti itu. Makanya dakwah itu prinsipnya sesuai dengan prinsipnya Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Kalau menghadapi orang-orang yang elit, orang cerdas, orang yang berpendidikan, itu harus bil hikmah, harus disampaikan dengan analisa, logika yang mereka itu bisa masuk, ya kan, ya, seperti Gus Baha gitu, ya itu bil hikmah seperti itu. Tapi kalau yang dihadapi orang awam, ya kan, itu lain lagi ini. Kalau orang awam itu bil mau'izatil hasanah. Orang awam itu apa? Orang pekerja keras yang gampang emosi karena kasar pergaulan dan lain sebagainya. Itu bil mau'izatil hasanah, dengan pengajian-pengajian. Makanya nggak salah juga pengajian yang menyenangkan, seperti Anwar Zahid, seperti itu yang dari Sulawesi itu kan, ya kan, yang menyenangkan. Itu pengajian-pengajian yang gampang dipahami untuk masyarakat umum, bil mau'izatil hasanah. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang tidak setuju, ya kan, ini lain lagi. Makanya tidak serampangan, orang dai itu harus punya ilmunya. Berarti wajadilhum billati ya ahsan. Kalau memang mereka itu butuh argumen, kita carikan argumen, ya kan. Kalau memang mereka itu butuh apa alasan-alasan, ya kita carikan alasannya apa, seperti apa dan lain sebagainya. Jadi menghadapi orang banyak, ini seorang dai itu harus berpengalaman, mempunyai keluasan ilmu, mempunyai keluasan hati, karena menghadapi orang banyak, ya kan, tidak emosian dan lain sebagainya. Ini yang dirawatkan orang banyak. Makanya harus ada keluasan hati. Macam-macam orang itu berbeda-beda, ya kan, cara menghadapinya berbeda-beda. Makanya di sini disebutkan ada yang seperti ya orang-orang yang elit, itu caranya menyampaikan dengan bil hikmah, dengan argumen-argumen yang masuk akal, analisa-analisa ilmiah. Kalau dengan masyarakat umum yang penting senang, kita sampaikan saran-saran, mauidhah, yang penting dia itu senang, bisa diterima, itu cukup. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang menentang, ya kan, itu harus dengan bantahan-bantahan, ada dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Itu diantara yang bisa saya sampaikan. Ini masalah dakwah selanjutnya, yaitu dakwah itu merupakan kewajiban, tapi wajibnya itu fardu kifayah, tidak semuanya itu wajib dakwah. Kalau semuanya ini dakwah semuanya, ngaji semuanya, siapa yang menjadi muridnya, siapa yang menjadi pendengarnya? Makanya dakwah ini hanya orang-orang yang sudah sampai makomnya, ilmunya sudah ada, ya, memang derajatnya di situ. Nah, itu merupakan apa? Kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dan kita perlu kita dukung, karena dakwah ini adalah merupakan apa? Sunnah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa ngajari, cukup kita ikut belajar. Kalau kita nggak mau duduk belajar, ya mendengarkan dari rumah. Sekarang kan media sosial kan luar biasa, ya kan. Kita dengarkan pengajian-pengajian yang baik. Kalau tidak mau seperti itu, ya cukup senang. Kalau tidak, jangan sampai menjadi orang yang sudah nggak mau ngajar, nggak mau belajar, nggak mau senang, nggak mau mendengarkan, malah menjadi
provokator yang merusak suasana, ya kan, ngembosi dan lain sebagainya. Ini yang kelima ini yang diingatkan Rasulullah jangan sampai terjadi, ya kan, jangan sampai kita termasuk orang yang kelima, yaitu orang yang menjadi provokator, ngembosi, tidak senang, tidak mau belajar, tidak mendukung, ya kan, tidak membiayai, malah ngembosi, tidak senang, membubarkan dan lain sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.